Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution, dan pastinya masih di channel Ahmad Hamdani Nasution, suatu channel yang siap untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar hukum. Rekan-rekan, di video kali ini saya membahas tentang sengketa permasalahan tanah, di mana tanah ini merupakan tanah warisan dan tanah warisan tersebut dikuasai oleh pihak lain, dan kemudian pihak lain itu pun menjualnya kepada pihak ketiga. Lalu langkah hukum apa yang bisa dilakukan oleh si pemilik tanah selaku ahli waris terkait penanganan permasalahan ini? Jadi video ini saya buat sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu OP Fitri Sinaga dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, di mana kemarin beliau memberikan pertanyaan di kolom komentar seperti ini. Tanah warisan dari kakek kami dikuasai dan dijual orang lain tanpa pengetahuan kami, warisan kakek. Bagaimana kami lakukan untuk mengembalikan tanah tersebut? Terima kasih, dari OP Fitri Sinaga, Kabupaten Samosir. Jadi intinya begini rekan-rekan, tanah warisan dari beliau ini dikuasai oleh pihak lain dan tanpa sepengetahuan mereka tanah tersebut dijual kepada orang ketiga. Lalu langkah hukum seperti apa yang bisa mereka lakukan agar tanah warisan mereka itu tetap bisa mereka miliki? Inilah yang menjadi pembahasan utama kita dalam video ini. Namun sebelum kita lanjut ke topik utama, alangkah baiknya jika rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan video ini berkenan menekan tombol like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Rekan-rekan, terkait pertanyaan yang diajukan oleh Ibu OP Fitri Sinaga di kolom komentar, langkah hukum seperti apa yang bisa kami lakukan agar tanah tersebut bisa kembali kami kuasai? Jadi tanpa harus berlama-lama saya langsung saja menanggapinya. Maka langkah hukum yang bisa kita lakukan untuk menangani permasalahan hukum seperti ini adalah dengan cara mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri. Namun ada beberapa hal yang saya sarankan kepada Ibu OP Fitri Sinaga sebelum mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Hal yang paling penting adalah mempersiapkan alat bukti terkait kepemilikan tanah tersebut. Itu hal yang sangat urgent ya, karena sangat sumir rasanya ketika kita mengajukan gugatan namun tidak bisa membuktikan ya, karena di dalam persidangan siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan oleh pihak keluarga dari Ibu OP Fitri Sinaga adalah dengan mempersiapkan alat-alat bukti terkait tanah warisan nenek mereka ini. Nah, setelah mempersiapkan alat-alat buktinya, di sini saya juga menyarankan kepada Ibu OP Fitri Sinaga agar mengurus surat keterangan waris bahwa Ibu OP Fitri Sinaga ini adalah ahli waris dari neneknya sekaligus pemilik dari tanah yang sedang disengketakan itu. Artinya di sini saya menyarankan kepada Ibu OP Fitri Sinaga agar mengurus surat keterangan waris yang menyatakan bahwasanya Ibu OP Fitri Sinaga ini adalah ahli waris dari kakeknya ya. Itu juga perlu diurus. Selain menyiapkan bukti-bukti kepemilikan tanah itu, diurus juga surat keterangan warisnya. Nah, selain bukti dan surat keterangan waris, hal yang tidak kalah penting juga yang harus dipersiapkan adalah saksi-saksi yang mengetahui tentang sejarah tanah yang diserobot oleh orang itu. Jadi yang pertama yang harus dipersiapkan adalah bukti terkait kepemilikan tanah warisan yang tadi, dan yang kedua juga saya menyarankan agar mengurus surat keterangan waris bahwa Ibu OP Fitri Sinaga adalah ahli waris dari kakeknya. Dan kemudian setelah mengurus surat keterangan ahli waris, saya juga menyarankan agar mempersiapkan saksi-saksi yang memang secara akurat mengetahui tentang sejarah dari tanah tersebut. Nah,
apabila semuanya sudah terpenuhi, maka barulah mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri. Namun saran saya di sini alangkah baiknya jika Ibu OP Sinaga itu menghandle lawyer yang bisa menangani permasalahan ini hingga selesai, baik di tahap pertama ataupun apabila nanti panjang pastinya kan akan mengacu kepada pengadilan tinggi kemudian ke kasasi. Intinya mempersiapkan lawyer yang memang betul-betul bisa menghandle permasalahan ibu, di mana lawyer yang akan dihandle ini memang adalah lawyer yang berpengalaman menangani permasalahan sengketa tanah. Nah, dan hal yang paling tidak kalah penting dalam menangani perkara seperti ini adalah menyiapkan finansial yang cukup. Ya, karena apapun ceritanya ketika kita berbicara hukum dan sudah mengajukan gugatan ke pengadilan, itu kan tentunya kan membutuhkan biaya, mulai dari biaya pendaftaran ke pengadilan dan kemudian biaya operasional pengacara untuk menangani itu juga sangat diperlukan. Nah, menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu OP Sinaga, langkah apa yang akan kami lakukan untuk mengembalikan tanah tersebut? Jadi jawabannya adalah dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri. Namun sebelum mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri, alangkah baiknya untuk terlebih dahulu mempersiapkan alat bukti seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, setelah semuanya sudah lengkap, barulah Ibu berusaha untuk mencari beberapa orang lawyer yang memang mempunyai pengalaman menangani permasalahan sengketa tanah. Nah, apabila mereka bersedia, barulah kita mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri. Jadi seperti itu jawaban dari saya untuk Ibu OP Fitri Sinaga di Kabupaten Samosir. Mudah-mudahan sedikit membantu dan mencerahkan. Akhir kata, saya Ahmad Hamdani Nasution pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.